Malam host, halo. Siapa ya hostnya malam ini ya? Tes halo Pak. Yuk, siapa nih? Mas Daniel ya? Halo, suaraku jelas ya? Tes masuk ya, jelas, aman. Jelas ya? Yap, Nggak aman Pak. kayak, kayak robot ya? Enggak sih Pak. Nggak, sip. Oh, ininya siapa ya? Hostnya? Daniel MKO Pak. Bukan yang jadi Moderatornya moderator. Bu Salsa dari Kode Shop. Oh, Bu Salsa. Iya. Tadi udah masuk Belum. perasaan. Mungkin keluar lagi minum. Iya. Haus. Bu Salsa. Mungkin masih nari kali ya? Nari salsa. Raja banget Pak. Ya? Atau mungkin lagi prepare. 7.16 ya? Belum masuk ya? Ini ya. Koneksinya mungkin Pak. Oh iya, betul. Lagi hujan kan. Oke, siap. Lagi hujan ya. Ini pakai slideshow nggak, Kakak Daniel? Boleh sih Pak. Boleh ya. Mungkin bisa tes dulu deh kalau gitu. Iya ya, tes dulu aja Pak. Share screen-nya. Masuk ya? Masuk. Ini branding versus selling ya, benar ya? Bener Pak. Berat coy materinya coy. Luas. Waduh. Sorry. Ini dulu. Halo, malam. Mbak Salsa. Kayaknya belum.
Mungkin bisa dimulai, udah jam 7.18. Ya, baik. Selamat malam rekan-rekan semua, Sobat Cancelers. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berkesempatan untuk saling sharing tentang materi yang menarik banget nih, yaitu branding atau selling. Mungkin nanti pada malam ini nanti akan dibawakan oleh Pak Rupi, yang dimana kita akan belajar apa itu branding, apa itu selling, bahkan kita juga akan mengetahui sebenarnya mana sih yang lebih penting atau mana yang lebih penting atau ternyata sama-sama penting. Dan teman-teman yang hadir di sini diharapkan boleh banget, harus banget aktif bertanya, aktif berpendapat, harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Baik, tanpa basa-basi lagi, tanpa menunggu, saya persilakan untuk Pak Rupi untuk menyampaikan materi pada hari ini. Dipersilakan Pak Rupi. Oke, langsung ya, Bu Salsa ya. Iya, Pak. Langsung. Oke, mungkin sebelum mulai acaranya saya ucapkan dulu salam hebat luar biasa Supergen Academy. Kita sudah di sesi yang ke-80 ya, Bu Salsa ya. Betul ya? Ya, betul. Ya, betul, 80. Pak. Oke. Di awal saya ucapkan mungkin karena masih suasananya lebaran mungkin ya, tapi ini sudah mendekati akhir-akhir. Saya ucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum mungkin ke sesi apa sih branding versus selling gitu ya, mana yang lebih penting? Saya pengen tahu dulu, mungkin bisa tanya ke beberapa rekan-rekan yang sudah join, apa sih branding, apa selling. Dan ada satu lagi sebenarnya salah satu poin yang tidak disebutkan, harusnya itu marketing atau selling gitu ya. Jadi branding itu kan jadi salah satu materi di marketing gitu ya. Mungkin karena selama ini mungkin masih ada yang masih menyebutkan bahwa marketing ya sales ya marketing gitu Bu Salsa. Mungkin bisa ditanya ke teman-teman yang sudah hadir apa itu branding, apa itu selling, atau apa itu, dan juga apa itu marketing Bu. Oke, baik. Ya, Ini saya akan saya coba tanyakan ke yang lagi open cam ya. Mungkin ada dari Coach Shop dulu, dari Coach Shop Semarang dengan Pak Septian. Boleh dibantu Pak Septian? Boleh dibantu Pak Septian. Pak Rupi, apa itu marketing, apa itu selling ya Pak ya? Iya, apa itu marketing, apa itu selling, dan apa itu branding. Boleh salah satu. Nanti kalau sudah dijawab mungkin pilih topik yang belum dijawab gitu. Silakan. Kalau selling itu lebih ke penjualan. Kalau marketing itu lebih ke promosi. Nah, sebenarnya selling juga bagian dari marketing. Itu juga pemahaman. Oke. Jadi kalau selling itu lebih ke penjualan, kalau marketing atau branding tadi gimana Pak? Promosinya. Oke. Iya, tapi selling juga bagian kecilnya dari marketing. Oke, siap. Thank you. Luar biasa sekali Pak Septian. Thank you feedback-nya. Mungkin yang lain Bu Salsa? Yang lagi on cam? Pak Alif yang sedang pemanasan dulu nih. Alif. Dipersilakan Pak Alif. Oke, terima kasih. Malam Pak Rupi, terima kasih Malam, Mas Salsa. Ya, kalau saya ya hampir sama dengan Mas Septian tadi. Selling lebih ke arah penjualannya. Kalau branding itu lebih ke arah apa ya? Suatu pemberian merek atau image terhadap suatu produk. Jadi biar dikenal tuh, oh merek ini, nah, nanti identik dengan produk ini gitu. Itu dari saya. Siap. Biar identik ya merek ya, ini identik dengan produk ini. Oke, siap. Makasih, luar biasa sekali Pak Alif. Satu lagi Bu Salsa mungkin yang belum atau yang lagi on cam. Oke, satu lagi yang dari on cam mungkin dari suhunya kayaknya ada dari Pak Kori. Boleh dibantu Pak Kori? Ini mikrofonnya siapa ya? Keras-keras ya? Bener nggak? Kayak ada suara robot-robot aneh gitu. Astral. Atau jangan-jangan punya saya? Saya sih nggak kedengaran ada suara aneh, Pak. Nggak kedengaran ya? Oke.
Mungkin cuma pendengaran saya aja. Oke, lanjut tadi siapa? Pak Kori. Halo Pak Kori. Pak Kori. Luar biasa sekali. Ini mentor saya ini. Malam coach. Mungkin bisa dikasih review coach, atau menurut Pak Kori atau coach Kori ini apa nih? Branding atau marketing atau selling? Ya, jadi branding itu memang lebih jangka panjang ya. Kita bekerja jangka panjang mempromosikan suatu brand atau merek tertentu. Jadi kita kerjanya jangka panjang. Kalau misalkan kita lakukan branding hari ini, hasilnya bisa jadi tidak bisa dirasakan hari ini juga. Tapi kalau selling itu langsung menjual. Jadi bisa dirasakan saat ini. Kurang lebih seperti itu, Pak Rupi dan Bu Salsa. Terima kasih coach. Oke, jadi sudah terjawab ya semuanya dari Pak Kori tadi. Jadi kita akhiri malam ini sesinya karena sudah dijabarkan sama Pak Kori. Dari Pak Rupi belum, Pak? Belum. Dari saya belum. Ini masih pemanasan doang, Pak. Pemanasan ya. Oke, terima kasih banyak Coach Pak Kori ya. Terima kasih Pak Kori. Tadi ada Pak Septian dari Semarang, luar biasa Pak ya. Semarang udah nggak banjir ya. Dan Pak Alif tadi, apa itu branding, selling, dan marketing. Si banjir ya, oke. Rekan-rekan yang luar biasa, jadi memang selama ini persepsi kita itu masih sering ada yang menyamakan gitu ya, apa itu marketing, apa itu selling, atau kalau yang biasanya rancu sih agak-agak rancu itu marketing sama selling gitu ya. Jadi saya mulai dulu dari marketing. Jadi kalau saya cari dari beberapa source ya, marketing itu adalah demand creation. Jadi di mana ada kebutuhan ya dan keinginan atau permintaan. Jadi ada need and want, disitulah tugas marketing sebenarnya. Jadi marketing adalah demand creation. Marketing itu kerjaannya adalah menciptakan peluang ya. Jadi kebutuhan itu biasanya ada dua, atau permintaan itu ada dua. Jadi dari kebutuhan konsumen yang pertama, dan yang kedua adalah dari habit konsumen. Jadi misalkan ada yang butuh motor, atau ada yang butuh mobil, ada yang butuh rumah gitu ya. Pasti dia akan nyari-nyari informasi. Di mana saya bisa beli rumah, atau di mana saya bisa beli motor, atau di mana saya bisa beli produk-produk yang saya butuhkan ya. Tapi ketika itulah sebenarnya tugasnya seorang marketing. Jadi marketing itu sekali lagi adalah menciptakan demand, menciptakan peluang, menciptakan permintaan, dan juga mengamati habit dari konsumen. Misalkan sekarang ini lagi trending ya di mana-mana, mungkin saya sebut aja salah satu yang tenar itu gacuan ya, ada gacuan-gacuannya gitu. Karena ada yang banyak butuh, banyak yang suka, konsumen habitnya banyak yang suka mie misalkan ya. Jadi marketing dari mie yang lagi tenar menciptakan sesuatu kreasi ya, menciptakan suatu kreasi untuk mengedukasi pasar. Di sini ada mie yang lagi tren loh. Oh, di sini ada mie yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Di sini ada mie yang pedas. Di sini ada mie yang banyak varian toppingnya kayak gitu. Jadi itu adalah inti dari marketing ya. Jadi bisa jadi kalau dari kebutuhan pelanggan atau kebutuhan prospek, sekali dia dapat informasi, sekali dia beli, selesai. Tapi kalau marketing yang agak menengah atau jangka panjang, biasanya mempelajari habit konsumen. Jadi bagaimana sih kebiasaan konsumen, apakah konsumen ini suka mie, misalkan mie seperti apa sih yang disukai konsumen? Oh, yang lagi pedes, pedesnya yang seperti apa sih yang disukai konsumen? Oh, pedesnya yang kita bisa milih. Kalau kita pas lagi bete, gue mau beli mie yang pedes banget. Kalau gue lagi seneng, gue mau milihnya mie yang biasa-biasa aja, misalkan. Ini yang dilakukan oleh marketer, sebenarnya. Ini yang dilakukan oleh marketing, sehingga habit itu bisa ditangkap dan itu bisa dijadikan bahan supaya konsumen beli lagi gitu. Jadi dia mempelajari habit. Jadi ada dua. Jadi dari kebutuhan yang memang sekali itu ada pada saat momen itu, dan juga yang kedua
Yang pertama tadi dari kebutuhan yang jangka pendek. Jadi sekali beli ya sudah selesai gitu ya. Sekali tahu informasi produknya oke, order selesai. Dan yang kedua itu dari habit. Jadi kalau dari habit kita masih punya peluang untuk bisa menangkap order lagi gitu. Karena kita mempelajari apa sih kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehingga kita bisa ngasih kebiasaannya itu kesukaannya ini. Jadi kita bisa kasih macam-macam pilihan dan itu bisa ditangkap peluang-peluang tadi itu yang dari kebiasaan-kebiasaan pelanggan itu bisa jadi order jangka panjang gitu ya. Itu adalah marketing. Jadi marketing itu demand creation. Jadi kan nanti ada relevansinya, ada korelasinya apa marketing dengan selling dan branding gitu ya. Selling. Sekarang tadi marketing udah, selling adalah demand fulfillment. Ya, jadi dua hal ini memang sangat berkorelasi gitu ya. Jadi kalau ada demand creation, ada juga demand fulfillment tentunya. Jadi misalkan kayak gini nih, tujuannya dari selling adalah fokusnya ke satu hal, yaitu closing atau penjualan gitu ya. Itu adalah yang dilakukan di prosesnya sales. Jadi demand fulfillment. Full kegiatannya adalah memberikan promosi, diskon, promosinya seputar sales ya. Diskon, hadiah, bonus, voucher dan lain-lain itu adalah tujuannya cuma satu, closing. Ya. Jadi kalau ada marketing, tentunya ada selling. Jadi tentunya ada sales yang fungsinya adalah taking order, gitu ya. Ordernya di sales atau di selling tadi, gitu. Jadi marketing adalah demand creation yang menciptakan peluang, yang menciptakan permintaan. Selling adalah demand fulfillment. Dan yang ketiga, topik kita malam ini yang sangat luar biasa, dahsyat banget adalah branding, gitu ya. Branding itu adalah kalau bahasa singkatnya demand retention. Jadi bagaimana kita mempertahankan permintaan dari sesuatu produk atau sesuatu yang sudah kita ciptakan, suatu value yang sudah kita ciptakan, agar bisa menjadi kebutuhan dan keinginan yang bersifat langgeng gitu ya, atau jangka panjang gitu. Jadi itu adalah branding. Branding itu jauh lebih di atasnya. Jadi kalau ada selling, ada marketing, jadi branding itu sifatnya lebih ke jangka panjang. Jadi bagaimana bisa menangkap retensi atau penjualan ulang gitu ya. Tadi sudah disampaikan Pak Kori untuk jangka panjang. Kalau kita branding mulai dari sekarang mungkin nggak? Kalau kita bisa panen setahun ke depan atau 2 tahun ke depan sangat mungkin. Tapi salah satu di sini contoh yang salah satu contoh ya. Mungkin untuk studi kasus malam ini saya ambil salah satu merek ternama gitu ya, merek ternama yang sudah kita sama-sama tahu gitu kan. Jadi kalau secara pengertiannya branding adalah apa yang orang rasakan mengenai brand yang kamu ciptakan, gitu ya. Apa yang orang rasakan. Jadi branding itu lebih ke arah memang kurang lebih 80 atau 70% itu emosional. Jadi sisi emosionalnya yang kita sentuh, ya. Itu adalah branding, ya. Dan branding itu bisa menjadi jangka panjang ketika sisi emosional dari customer dan sisi logikanya itu sudah jadi satu. Itu sudah masuk ke subconscious mind atau alam bawah sadar gitu. Ketika kita melihat logo Apple yang mungkin ada kalau bahasa Jawa itu kerowak gitu ya. Apple yang nggak utuh gitu kan. Kita pasti tahu itu iPhone atau Apple atau Mac gitu ya. Kita tahu. Itu adalah kita sekarang nggak sadar, itu kita sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Ketika kita melihat logo tersebut, kita sudah punya asumsi atau persepsi bahwa, oh ini iPhone. Ketika kita bisa melihat logo Garputala misalkan, mungkin yang suka motor, oh ini Yamaha, pasti Yamaha. Kalau saya tanya Yamaha, tagline-nya apa? Para penggemar Yamaha pasti tahu. Tagline-nya apa Pak Alif? Mungkin kalau Yamaha gitu ya. Semakin di depan. Semakin di depan. Nah, kata-kata semakin di depan ini adalah salah satu media jargon, dibilangnya jargon. Makanya setiap logo atau brand ternama pasti yang pertama punya jargon.
Oke, mungkin karena waktunya singkat, ini materinya luar biasa dahsyat. Saya dikasih materi yang sebenarnya ini luar biasa, harusnya mungkin berhari-hari ya Pak ya. Tapi saya coba mampatkan, saya coba bawakan ini aja sesingkat-singkatnya karena waktunya terbatas. Mungkin saya bisa minta share screen gitu ya ke teman-teman sebentar. Saya bisa share screen. Oke, ini share screen ya. Sudah muncul ya? Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Jadi branding adalah apa yang orang rasakan atau apa yang orang pikirkan mengenai merek yang kita ciptakan. Jadi sekilas kita flashback ya. Di tahun 1886 kalau nggak salah ya, ini sumbernya mudah-mudahan valid dan saya nggak salah kutip gitu ya. Di tahun 1886 Coca-Cola hanya menjual 9 botol dalam waktu 1 tahun. Bayangin. Hanya 9 botol. Ya, hanya 9 botol. Ini salah satu contoh study case saja. Kemudian secara mengejutkan di tahun 1886 cuma menjual 9 botol. Secara mengejutkan tahun 2010 yang namanya brand Coca-Cola ya secara value itu nilainya 70 miliar US dollar. Bukan Indonesia ya, bukan 70 miliar rupiah bukan, tapi 70 miliar US dollar. Jadi kalau ini digabungkan, total pendapatan GDP dari Bolivia, Kenya, Bahrain, itu total pendapatannya digabungin jadi satu. Itu value-nya dari brand Coca-Cola. Jadi apa sih yang membuat brand Coca-Cola ini luar biasa? Di tahun 2010 terjual 1,6 miliar botol. Ya, 1,6 miliar botol. Total ini sebanding kalau untuk ngasih penduduk London itu ya 206 botol per hari, bayangin. Di tahun 1886 Coca-Cola hanya terjual 9 botol dalam waktu 1 tahun. Sekarang mungkin saya agak sedikit flashback kenapa saya ngambilnya Coca-Cola, karena ini contoh brand yang mungkin agak cukup familiar ya, sangat familiar. Mungkin saya bisa tanya nih ke salah satu dari teman-teman, ada yang masih ingat nggak apa jargonnya Coca-Cola? Ayo, dipersilakan. Dipersilakan. Apa jargonnya Coca-Cola? Gitu. Ada yang mungkin bisa bantu? Mungkin yang versi Indonesia deh, karena Coca-Cola itu banyak banget di masing-masing negara ada jargonnya, iklannya itu ada masing-masing tagline. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang tahu? Gitu. Ini Pak Septian open mic, tahu jawabannya ya? Silakan Pak. Tes the feeling bukan Pak? Ya? Tulisan bahasa Inggrisnya. Ini dari Bu Anita, test the feeling. Test the feeling. Oke. Test the feeling ya. Oke. Terima kasih Bu Anita. Pak Septian tadi suaranya agak kabur gitu ya. Mungkin karena sedang di keramaian. Apa Pak mungkin bisa diulang? Halo, oh iya, oke. Teman-teman nanti bisa cari literasi ya, banyak literasi di Indonesia. Jargon Coca-Cola itu apa? Jadi ini yang sedikit agak menarik ya. Jadi taste the feeling itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Saya ini ada kutip tadi beberapa catatannya, cuman agak-agak ini lupa daripada salah sebut gitu ya. Ada banyak banget jargon Coca-Cola gitu ya. Segarkan. Oh ini ya. Ada yang banyak yang komen ini, Bu Salsa. Jadi ada taste the feeling gitu. Ada yang banyak banget Pak. Taste the feeling, terus ada yang hidupkan semangatmu, segarkan harimu dengan Coca-Cola. Ya. Ya. Oke. Always Coca-Cola. Kayaknya dia gonta-ganti jargon ya Pak tiap Betul. hari.
Betul, betul, betul. Gonta-ganti jargon. Nah, nanti di sesi selanjutnya, di slide selanjutnya mungkin bisa saya jelasin kenapa Coca-Cola itu gonta-ganti jargon. Yang disampaikan teman-teman semua betul. Jadi kalau nanti teman-teman bisa cek ya di internet. Jadi mulai tahun 2000-an ya teman-teman hampir tadi banyak yang jawab always Coca-Cola gitu kan. Itu nangkep banget gitu. Itu masuk ya ke alam bawah sadar kita always Coca-Cola. Jadi itu mungkin yang jawab always Coca-Cola termasuk orang-orang lama gitu ya yang masih ingat dengan jargon itu. Tapi itu benar-benar masuk ke alam bawah sadar sehingga pada saat kita ke warung haus itu yang kita lihat dari banyak brand itu, oh ini Coca-Cola ini gua banget, always Coca-Cola gitu ya. Atau mungkin taste the feeling, rasakan kalau kamu pada saat minum Coca-Cola itu apa yang berasa gitu ya? Apakah ada kenangan-kenangan mantan atau apa gitu kan? Saya nggak tahu. Ini yang benar-benar dilakukan oleh Coca-Cola ini luar biasa. Jadi bisa jadi setiap tahun di iklannya Coca-Cola di TV, kalau zaman dulu saya masih melihatnya di TV gitu ya, mulai dari zaman saya kecil, itu hampir setiap tahun itu ganti-ganti jargon. Gitu, ganti-ganti jargon. Ketika mungkin, tapi dari sekian banyak jargon yang dia pasang, itu ada salah satu yang memang benar-benar ya tadi, oleh Coca-Cola tadi itu benar-benar kena sehingga orang mau beli makan dimanapun ya, dan itu ditiru oleh beberapa brand gitu ya, makannya apapun makanannya ya mungkin itu yang jadi luar biasa. Tapi pada saat itu kenapa yang membuat Coca-Cola itu bisa dari 9 botol terjual sampai value-nya bisa mencapai 1,6 miliar botol per tahun. Kenapa value-nya bisa jadi sampai kalau negara Bolivia, Kenya, Bahrain itu digabung jadi satu, itu jadi total value-nya brand, ya merek Coca-Cola itu sendiri. Jadi itu yang sangat luar biasa. Jadi dia menciptakan banyak jargon, dia menciptakan banyak value. Tadi yang mungkin waktu beberapa minggu lalu sudah dijelasin ya sama funding father kita, Pak Benny, ada USP kalau nggak salah ya. Itu adalah salah satu yang diciptakan untuk membuat orang itu selalu ingat. Jadi orang makan dimanapun begitu melihat di daftar menunya, oh ini gua banget, gua minum Coca-Cola deh, gitu ya. Nggak ada yang lain. Pilihan yang pertama itu. Gitu. Sehingga tadi ketika brand atau value itu sudah kita buat dan masuk ke alam bawah sadar, kena di hati, di emosionalnya customer, kena di top mindsetnya customer, itu jadi kekuatan yang sangat luar biasa ya. Bagi salah satu mungkin di sini contoh case-nya adalah Coca-Cola gitu ya, dan tentunya banyak banget brand-brand yang lain yang melakukan hal-hal yang sama gitu ya. Mungkin ini sedikit penjelasan singkat gitu kan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing atau yang mau ditanyakan, karena malam ini kita sifatnya adalah sharing ya, jadi kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama. Saya harap dari teman-teman juga banyak yang atau mungkin ada kepikiran sesuatu yang mungkin mau ditanyakan, silahkan. Ayo, sekarang sudah sedang di sesi tanya jawab. Silakan yang punya pertanyaan, yang ingin sharing boleh disampaikan langsung open cam, langsung open mic, kita saling sharing semuanya. Mungkin dari saya dulu ya Pak Rupi, saya jadi penasaran. Silakan. Mungkin apa sih yang sudah pernah Pak Rupi lakukan dan ternyata lumayan ampuh dalam branding atau dalam branding brand yang Pak Rupi sedang pegang sekarang gitu loh Pak. Soalnya kan pasti setiap dari kita cita-citanya pasti pengen banget punya brand yang dikenal gitu. Siapa sih yang nggak pengen brandnya dikenal? Seperti itu. Mungkin Pak Rupi boleh sharing Pak. Oke, siap, luar biasa pertanyaannya. Ini jelek gitu ya pertanyaannya. Jadi gini, kalau kita ngomong branding, brand itu kan identik dengan merek gitu ya. Padahal branding itu bukan hanya merek tentunya. Jadi branding itu lebih luas mengenai persepsi. Jadi yang bisa di branding itu bukan hanya produk loh, Bu Salsa. Gitu ya. Yang bisa dikasih merek, yang bisa dikasih persepsi itu bukan hanya produk. Jadi bisa juga produk, ada juga jasa ya, jasa atau servis atau layanan,
bisa juga people, ya, manusia, ya, orang, gitu, kita, gitu ya, bukan orang lain ya, kita ya. Jadi yang ditanyakan adalah apa yang sudah Pak Rupi lakukan, gitu ya. Jadi itu mungkin ini lebih cerita hal pengalaman pribadi ya, di pengalaman saya selama dulu, karena saya dulu pernah jadi teknisi. Jadi ada satu pengalaman yang sangat menarik, gitu ya. Karena dulu saya teknisi dan banyak teknisi yang lain, kita kalau teknisi itu pegang nomor handphone masing-masing gitu ya, dan kita dihubungi customer kalau ada customer itu problem atau trouble di apa namanya di mesin atau solusi yang dia pakai. Jadi ada salah satu customer yang saya dengar penuturannya sendiri, bukan dari saya, kebetulan dari orang lain. Jadi bilang gini, atau mungkin nggak teknisi lah ya, atau ke sales lah, karena saya sekarang sales gitu kan. Mungkin ini juga pernah dialami oleh yang lain, ya. Jadi ada telepon ke kantor, waktu itu mungkin ada customer telepon ke kantor, tanya ini mau order gitu kan, mau repeat order, yang waktu itu masih saya ingat. Dan kata-kata terakhirnya sangat menyentuh. Saya nggak mau order kalau nggak dilayani oleh Pak Rupi. Dan saya juga pada waktu mendengar itu, saya kaget, loh, masa juga ada orang yang benar-benar nggak mau order kalau nggak dilayani seorang Pak Rupi, gitu. Itu yang benar-benar saya kaget. Dan ternyata ini relevansinya dengan yang mungkin materinya malam ini saya bawakan, gitu. Jadi yang bisa di branding itu bukan hanya produk, bisa jasa, bisa orang. Jadi tergantung kita mau menciptakan persepsi apa di customer kita mengenai diri kita, terutama tenaga penjualan. Jadi itu biasanya hubungannya erat kaitannya dengan pengalaman pertama sih. Pengalaman pertama waktu kita order, waktu kita ketemu customer gitu ya. Waktu kita follow up, waktu kita closing dan selesai closing. Jadi kalau saya kebetulan saya ngefans ya sama Pak Deddy Budiman, sama ada beberapa juga mastery atau coach sales yang lain. Hampir semua yang disampaikan itu sama, gitu. Ketika kita sebagai seorang sales berhenti follow up pada saat closing, dari sisi customer pun sama, mereka akan lupa. Kemarin saya beli sama siapa ya, lupa. Nah, seorang sales yang benar-benar handal, yang benar-benar bisa yang bisa mendapatkan order lagi atau bahkan referensi dari materi-materi kemarin yang sudah dibawakan oleh Bu Nita, Bu Anita, dan pemateri-pemateri yang lain. Sales yang benar-benar bisa diandalkan ketika atau mungkin kita bisa dapat retensi atau tadi ya, branding adalah tujuannya kita mendapatkan order ulang. Jadi ketika sampai customer itu sendiri bilang, saya nggak mau order kalau nggak di-handle Bu Salsa misalkan. Itu sudah tercipta satu persepsi yang sangat luar biasa, bahwa di top mindset-nya customer tersebut yang ada hanya Bu Salsa, yang ada hanya Pak Septian, atau bahkan teknisi. Saya nggak mau di-handle orang lain selain Pak Alif. Ini sudah luar biasa. Berarti kita sudah menciptakan satu branding, ya, itu disadari atau enggak, kita sudah menciptakan satu value yang kena banget ke customer. Gitu. Jadi kalau teman-teman belum melakukan itu, mulai dari sekarang, ciptakan. Mulai dari sekarang, coba lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita itu benar-benar diingat oleh seorang customer atau prospek, gitu. Mungkin jawabannya itu, misalnya. Wah, mantap banget Pak Rufi. Berarti menjadi pengingat kita semua ya, bahwa branding itu bukan cuman dari produknya aja, tapi bagaimana kita benar-benar bisa menyentuh emosional customer, mulai dari produk, bahkan jasa yang kita berikan kepada customer ya Pak. Oke, baik Pak Rufi. Ini ada pertanyaan dari Bu Santi dari MKO. Semangat malam Bu Salsa dan Pak Rufi. Semangat malam Bu Santi. Izin bertanya duluan. Manakah antara marketing versus branding versus selling, dan jika dipresentasikan komposisinya seperti apa? Mana yang lebih harus didahulukan nih Pak Rupi, dan presentasinya itu harus yang mana? Misalkan apakah harus lebih banyak marketing, apa harus lebih banyak branding, atau seperti apa? Boleh dibantu Pak Rupi jawabannya. Oke, luar biasa ya. Jadi prosentase itu ya. Jadi kalau boleh dibilang lebih
lebih penting mana atau komposisi kalau dipresentasekan. Jadi ketiga hal ini memang apa ya? Kalau dipresentasekan itu gimana ya menjabarkannya? Jadi ketiga hal ini sangat penting ya, teman-teman, Bu Santi juga. Ketiga hal ini sangat penting. Jadi kalau posisinya adalah branding itu memang prosesnya bukan instan. Branding itu jangka panjang. Jadi sesuatu yang memang harus dilakukan jangka panjang. Kalau kita mau menaikkan penjualan kita, mau menaikkan value kita, mau menaikkan nilai kita, mau menaikkan jumlah customer kita, itu mutlak harus dilakukan branding. Dan marketing itu proses yang memang bisa jangka pendek. Jadi kita bisa membuat campaign-campaign atau bisa membuat promosi-promosi atau kampanye supaya produk kita bisa cepat dikenal customer, produk kita bisa cepat sampai informasi produk kita sampai ke customer yang membutuhkan. Misalkan gini, kalau kita jual barcode scanner, ya itu akan effortnya lebih jauh lebih besar ketika kita hanya mengandalkan tenaga penjualan yang mungkin notabene door to door, yang mungkin notabene sudah, yang penting saya sudah pasang di toko online, masalah laku nggak laku pasti laku, gitu ya. Itu selling. Jadi kita hanya kalau sudah dipasang ya udah, ada orang datang kita layanin. Nah, seberapa banyaknya orang datang, seberapa banyaknya orang yang membutuhkan barcode scanner itu tahu, itu prosesnya di marketing. Ya, jadi kalau di awal mau mengejar penjualan, gedein marketingnya dulu, gedein campaign-nya jangka pendek. Sehingga banyak, karena gini ya, marketing, misalkan gini, marketing bikin satu campaign, barcode scanner bla bla bla, ini dengan keunggulan bla, kita broadcast ke 100 orang. Apakah pasti 100 orang yang kita broadcast itu tanya semua? Saya jawab, mungkin Bu Salsa bisa bantu saya jawab. Apakah pasti kalau kita broadcast 100 nomor atau 100 nomor handphonenya orang kita broadcast atau WA-nya kita broadcast, 100-100-nya tanya semua? Pasti, 100-100-nya tanya semua. Ada yang tanya 10 itu sudah sangat bagus, gitu ya. Jadi itu adalah marketing. Dan 10 yang tanya, apakah beli semua, pertanyaannya? Ada yang beli 3 atau 2, itu sudah sangat bagus. Ya, jadi kalau kita mau gedein dulu volume penjualan, volume orang yang tahu produk kita, pertama di marketing dulu. Yang kedua, salesnya dikencengin. Kalau sudah leads-nya banyak, kalau sudah prospeknya banyak, kita tangkap seoptimal mungkin dengan promo-promo yang kita punya, jadi penjualan, jadi omset. Kalau kita sudah punya omset, untuk menjaga bahwa produk kita ini bisa sustain, bisa bertahan jangka panjang, karena sustain jangka panjang ini salah satu tolak ukurnya, nggak akan tinggal diam melihat produk kamu laris gitu ya, tentu itu sudah hukum alam. Jadi salah satunya adalah menciptakan value supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah pasar yang sangat kompetitif gitu. Jadi kalau boleh dibilang Coca-Cola bisa menjadi nilainya segini besar, apakah nggak ada kompetisinya? Nggak ada kompetitornya? Nggak juga. Jadi sudah disampaikan di kolom komentar tadi saya baca ada merek S, ada merek F gitu ya, ada B, ada dan yang lain-lain. Dan mereka juga, apakah mereka diam aja? Enggak. Mereka juga membranding, melakukan proses branding sama halnya dengan Coca-Cola. Dan apakah, pertanyaan terakhirnya, apakah brand lain yang sudah melakukan seperti Coca-Cola nilainya sebesar Coca-Cola? Gitu ya. Itu teman-teman bisa jawab sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Santi. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Bu Santi. Karena beliau ini salah satu guru saya juga. Terima kasih banyak, Bu Santi. Baik, terima kasih banyak Pak Rukmi. Bagaimana Bu Santi? Apakah sudah terjawab? Apabila mau disanggah juga boleh sekali Bu Santi. Agak putus-putus di sini, Mbak. Jadi setuju ada deh. Oh ya. Jelas suaranya. Oke aja deh, oke. Thank you Bu. Jadi dapat masukan. Siap. Nanti bisa sharing lagi mungkin ya. Bu Salsa juga putus-putus nggak? Enggak, kalau saya nggak putus-putus. Oh enggak ya? Oke, mungkin di tempat Bu Santi aja ya yang putus-putus ya.
Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ini ada dari Bu Anita dari Coffee Oke. Shop Indonesia. Umumnya tolak ukur dikatakan branding sukses itu adakah indikasi secara kualitatif dan kuantitatif, Pak Rupi? Kemudian apakah idealnya butuh waktu berapa lama untuk membranding satu produk saja? Oke, pertanyaannya luar biasa ya. Yang tanya ke saya malam ini mayoritas dari mentor-mentor saya juga. Selamat malam Bu Anita, ini juga salah satu mentor saya juga. Terima kasih banyak. Jadi tolak ukurnya dikatakan branding itu sukses dan indikasinya. Jadi kalau kita melihat tolak ukur ya. Jadi kalau boleh saya tanya nih ke teman-teman semua, apa yang menurut teman-teman beda nggak antara mungkin suara saya jelas ya, misal saya Jelas, Pak, jelas banget. jelas ya. Saya mau tanya ke teman-teman, apakah sekarang apa perbedaannya Excelso dan Starbucks? Mungkin ada yang bisa bantu saya jawab. Kalau menurut saya Starbucks lebih remaja, Excelso lebih mature. Mungkin yang lain boleh bantu jawab. Beda logo. Atau mungkin apa ya, yang kopi yang lebih gede daripada besar daripada Excelso mungkin kalau di Indonesia. Ya, jadi salah satu tolak ukurnya tentunya salah satu tolak ukur yang paling utama adalah banyaknya konsumen atau banyaknya customer yang membeli atau menggunakan produk yang kita jual. Itu salah satu tolak ukurnya branding. Gitu. Banyaknya tentunya itu semua bisa diukur dari masing-masing company ya, dari masing-masing orang yang melakukan brand tersebut, proses branding. Itu mungkin dari ketika mungkin kalau kita tadi tadi case-nya adalah Coca-Cola pada saat tahun 2000-an ya, Always Coca-Cola itu kalau saya lihat tagline Always Coca-Cola itu hampir bertahan 4 sampai 5 tahun tagline tersebut, sehingga kena banget, sehingga pada saat Always Coca-Cola, always selalu ya, saya pokoknya masuk minimarket ya udah Coca-Cola gitu ya, apalagi ada yang dingin. Itu salah satu tolak ukurnya adalah penjualan. Jadi volume penjualan dari produk yang dijual. Gitu. Itu salah satu tolak ukur yang memang benar-benar umum dan bisa kita inikan gitu ya. Jadi atau mungkin bisa juga dilakukan seperti tolak ukurnya adalah brand awareness ya. Bisa juga dilakukan survei. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga yang melakukan survei. Ketika mungkin orang tanya sampo, kita jawabnya apa? Ketika kita tanya minuman ringan, kita jawabnya apa? Ketika tanya air putih, kita jawabnya apa? Itu adalah salah satu tolak ukur yang sangat ukurannya lebih umum dan itu lebih independen gitu ya. Kita bisa melakukan survei-survei. Ketika kita tanya mesin kasir, ketika kita tanya kartu hotel, oh apa gitu ya, misalkan gitu. Itu salah satu tolak ukurnya. Tentunya ada beberapa tolak ukur, tapi yang bisa kita lakukan sendiri adalah kita mengukur seberapa penjualan dari produk yang volume atau quantity yang terjual. Yang kedua bisa dilakukan survei seperti yang mungkin tadi saya inikan. Atau survei itu gampang. Kalau tanya ke orang-orang, misalkan kita ikut komunitas apa gitu ya. Kita tanya, Pak, kira-kira kata kunci yang relevan. Misalkan, Pak, tahu ini enggak, kalau kira-kira Bapak butuh produk mobil, itu kira-kira Bapak mau beli apa? Merek aja deh, sebut merek gitu. Itu kalau yang keluar itu tentunya adalah yang sudah di top top mindset, itu sudah masuk ke alam bawah sadar gitu ya. Nanti kalau mau ikut sesi lebih dalam mengenai alam bawah sadar mungkin bisa dibantu sama Bu Santi ya tentunya gitu. Oke. Untuk idealnya waktunya berapa lama? Nah, ini tentunya harusnya ya lebih cepat terkenal itu lebih baik, Bu. Apalagi sekarang di zaman-zaman yang sudah kita nggak ada batasan, kita nggak ada gap antar ruang gitu ya, antar dimensi. Kita sudah kenal TikTok, kita sudah kenal YouTube, artinya branding itu sudah bisa kita lakukan
anytime. Jadi harusnya kalau sekarang branding itu harusnya bisa jadi lebih cepat, lebih baik gitu. Karena 24 jam internet sudah memfasilitasi kita untuk melakukan proses branding. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Baik, bagaimana Bu Anita? Jawaban dari Pak Rupi cukup memuaskan ya? Oke. Ini ada sanggahan Pak dari Pak Kori terkait pertanyaan yang Bu Nita tadi dan jawaban Pak Rupi. Berarti tolak ukurnya semacam top 3 mindset branding ya Pak? 3 brand yang otomatis muncul di pikiran pelanggan saat disebutkan suatu kategori produk. Iya, kalau mungkin bisa langsung saya jawab ya, Bu salah saya. Kalau di dunia startup ya, kalau kita kiblatnya sekarang di dunia startup, orang itu kan paling banyak, ingatan orang itu juga terbatas. Tapi kalau di dunia startup itu gini, kalau nggak bisa jadi nomor 1, minimal jadi nomor 2. Karena nomor 3 itu bukan apa-apa gitu. Makanya di beberapa perusahaan besar kita tahu, kayak dulu mungkin kita kenal apa ya, kalau taksi online kan dulu ada macam-macam ya. Salah satunya itu daripada jadi nomor 3, mending saya melebur ke yang nomor 1 atau yang nomor 2. Jadi ukuran top of mind itu kalau boleh dibilang ya nomor 1, nomor 2. Karena nomor 3-nya itu sudah nggak jadi prioritas gitu ya. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi kalau kata Pak Rupi jadi nomor 1 atau nomor 2 ya, karena orang ketiga itu nggak pernah menang ya Pak. Oke, siap. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari orang ketiga ya. dari Mas Syafi'i, Coach Shop Surabaya Barat, Pak. Malam Pak Rupi dan Bu Salsa. Malam Mas Syafi'i. Tadi saya sempat mendengar bahwa branding itu berhubungan dengan emosional manusia, yang berarti harus dirasakan dulu oleh customer baru kita lakukan branding. Pertanyaannya, mana dahulu yang dilakukan? Menentukan dahulu target pasar atau melakukan branding terlebih dahulu? Gimana Pak Rupi? Oke, kalau itu sih pertanyaannya saya pikir sudah sangat jelas ya. Karena sebelum kita menjual produk tentunya kalau di satu perusahaan itu kita punya tim ya. Ada yang namanya tim marketing ini tugasnya tentunya tadi adalah campaign. Atau kalau di masjid atau di musola itu tim marketingnya siapa ya, yang tukang azan gitu ya. Kita mau target marketnya sama dengan kayak gini. Kita mau yang ikut sholat jamaah Isya ini banyak mudanya atau banyak orang tua. Itu tergantung yang tukang azannya tadi. Misalnya tukang azannya, oke, target kita ini anak milenial gitu ya. Gimana? Oh, anak milenial itu mungkin azannya mau dibikin agak jeduk-jeduk gitu. Ya maaf ya, mungkin ini nggak menjurus ke agama tertentu, tapi mungkin nadanya itu dibuat agak mungkin mirip-mirip nada TikTok misalkan, tapi nggak menyalahi tatanan gitu. Mungkin seperti itu. Atau kita mau yang agak, azannya cukup suaranya biasa, kalem gitu ya. Jadi tentunya segmen market yang tepat itu akan menentukan penjualan produk kita efektif atau enggak. Karena segmen market yang tepat itu tentunya nggak hanya keahlian itu nggak hanya dimiliki seorang marketing, tapi juga sales. Pada saat salesnya, kalau saya juga mengalami ya, karena saya juga melakukan, pada saat saya melakukan canvassing, saya mau menjual produk dengan segmen market industrial, tapi saya nganvasnya ke daerah mall misalkan, yang notabene di situ retail. Ya tentunya bisa juga sih laku, tapi nggak akan efektif gitu. Yang tentunya keahlian untuk menentukan segmen market yang tepat itu yang lebih utama. Gitu. Karena kita memasarkan produk yang bagus sekalipun ke segmen market yang salah, ya harusnya penjualan kita nggak akan efektif. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Begitu ya jawabannya Mas Syafi'i. Semoga terjawab. Wajib banget menentukan target market. Sering banget kita dengar ya Pak, kalau mau melakukan mau membuat iklan atau apapun itu wajib tahu target marketnya. Contohnya mau memasarkan popok orang tua, tapi target marketnya malah ditargetkan ke anak milenial, kan nggak cocok gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Tadi mungkin ini ya, saya langsung ini ya, ada yang di kolom komen, mungkin maksud saya mungkin nggak bawa agama, tapi
karena saya Muslim gitu ya. Tapi mungkin tadi contoh aja Pak. Mohon maaf Pak, saya bukan mau sarah ya Pak ya. Mohon maaf. Oke, baik. Bukan arahnya Wah. ke sana gitu. Itu apa ya? Mungkin itu yang paling gampang saya ini kan jadikan perumpamaan aja sedikit. Oke, baik. Ya. Wah, tidak terasa nih Pak, ternyata kita sudah 1 jam. Loh, sudah 1 jam ya? Iya, sudah 1 jam Pak. Benar-benar asik banget, benar-benar gak kerasa. Pokoknya materi hari ini sangat-sangat menarik. Mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini, mungkin ada yang pengen Pak Rupi sampaikan Pak ke kita-kita nih. Oke, padahal materinya baru separuh ya, yang di slide saya. Oke, mungkin ini beberapa poin yang sudah saya ringkas dari beberapa narasumber. Jadi mengenai brand itu sendiri, yang pertama itu bukan cuma hanya logo. Jadi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa branding itu bukan hanya merek produk. Jadi branding itu bisa kita sebagai tenaga penjualan, branding itu juga jasa dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak hanya mengenai logo, iklan, marketing, dan lain-lain. Jadi branding itu sendiri adalah salah satu yang paling penting kita perhatikan itu bisa menimbulkan atau membawa keyakinan. Ya, kita seberapa yakin kita memberikan value pada merek yang akan kita besarkan, gitu ya. Passion, belonging, action, security, ya. Set of unique value ini mungkin sudah dibahas. Jadi yang paling penting adalah di poin nomor 4. Jadi seberapa kalau orang melihat brand atau merek kita, itu akan mempengaruhi tindakannya. Minimal kayak Coca-Cola tadi. Kalau saya haus, saya langsung ingat Coca-Cola. Dan saya langsung masuk ke toko, ambil Coca-Cola. Itu yang paling penting. Jadi semua nilai-nilai yang kita ciptakan, ujungnya cuma satu, ke selling, ke action. Action apa yang dilakukan orang yang melihat atau di top of mind-nya itu kepikir produk itu yang mau dibeli, gitu ya. Kemudian ini tadi sudah saya sebutkan juga di awal, many things can be branded, artinya banyak hal yang bisa kita beri nilai atau kita kasih merek gitu ya. Bukan hanya produk, ada service, ada place. Place itu kayak tempat gitu ya. Misalkan I love NY, atau mungkin kalau di Indonesia mungkin ada Jogja apa, tagline Surabaya apa, Bali apa gitu ya. Atau mungkin maaf ya, yang nomor 4 kalau memang hal itu sensitif bisa diabaikan, tapi itu juga dilakukan ya di religion ya, di religion tertentu saya bilang. People itu kayak mungkin kita mau beli, makanya ada beberapa brand itu yang memang nama yang bikin itu yang dijual gitu ya. Kita tahu sendiri lah, mungkin ada macam-macam gitu, ada LV dan lain-lain ya. Jadi brand itu kalau dulu ini karena waktunya singkat ya, jadi saya bawakan singkat-singkat aja. Kalau dulu prosesnya itu kayak ada jaminan garansi atau kualitas ya, garansi. Jadi mempengaruhi desire, keinginan gitu ya. Membantu untuk lebih ke arah kepemilikan kalau dulu. Kalau sekarang itu karena zamannya udah beda ya. Branding itu lebih ke arah kalau Google itu pasti kalau saya cari informasi ya tanya Google. Makanya ada istilah Mbak Google. Jadi Mbak Google itu serba tahu gitu ya. Apapun mau tanya ke Mbak Google pasti tahu gitu. Kemudian ada share film. Kalau dulu kita film harus ke XX1. Mungkin kita mau nonton KKN. Oh, kita mau lihat KKN 21 gitu ya, lagi hot. Atau mungkin ada film apa lagi. Kalau dulu sebelumnya mungkin layangan nggak putus gitu atau apa. Nah, itu kita cukup melihat ke YouTube, sharing. Arahnya itu lebih ke itu. Kalau dulu brand itu kepemilikan, tapi kalau sekarang enggak. Lebih arahnya umum gitu ya. Kalau kita tanya info ya Pak Google. Kita mau lihat film ya di YouTube. Kita mau nambah teman baru ya ke Facebook. Kita mau nambah sesuatu ilmu, sharing aja di Wikipedia gitu kan. Artinya itu yang akhirnya menjadi satu kekuatan gitu ya. Jadi kalau di dunia digital sekarang, bahkan kalau peluang itu sudah dibaca oleh Facebook dan Facebook sudah menciptakan alam semestanya sendiri ya. Mungkin ada yang tahu, teman-teman pasti tahu lah. Kemudian kekuatan dari nilai merek
itu salah satunya metodenya adalah fokus, ya. Stand for something. Jadi kalau diibaratkan ada beberapa merek besar itu sangat fokus. Dia menciptakan satu nilai yang sangat fokus. Misalkan kalau ada logo, kalau penggemar motor pasti tahu, kalau ada logo elang gitu kan, logo elang, penggemar motor itu pasti, oh ini logonya Harley Davidson. Dia menciptakan nilai freedom. Jadi kalau saya naik motor Harley ini, saya bebas, gitu ya. Saya bebas, mau kemana aja bebas. Saya mau dari kutub utara ke kutub selatan bisa, gitu ya. Ini saya banget, gitu. Nah, kayak gitu. Mungkin kalau sekarang salah satunya kalau kita ngelihat mobil yang teknologinya tinggi apa? Tesla pastinya, gitu kan. Yaitu fokus. Jadi salah satu kekuatan atau salah satu tipsnya adalah fokus. Kemudian beberapa tips yang lain untuk melindungi dan menjaga supaya brand kita bisa sustainable di jangka panjang ya ada 3 poin ya. Be different ya, be vigilant dan be relevant ya. Vigilant itu kayak apa ya? Kita harus selalu waspada. Jadi karena persaingan di persaingan itu sangat ketat, jadi waspada terus. Beberapa brand yang mungkin bisa dijadikan contoh, kalau kita tanya ya di zaman sekarang, saya tanya Nokia, mungkin nggak ada yang tahu. Apalagi saya tanya BlackBerry gitu ya. Kalau anak-anak milenial mungkin nggak tahu gitu ya. Jadi adalah salah satu kalau yang nggak waspada, nggak aware, nggak selalu inovasi, nggak selalu inovatif, nggak selalu relevan, menyesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang. Dan itulah yang dilakukan Coca-Cola tadi, menciptakan tagline, bahkan setahun bisa 2 kali 3 kali dia ganti tagline. Tapi dari semua tagline yang dia ciptakan, ada beberapa yang kena banget gitu ya, tadi itu always Coca-Cola gitu ya. Jadi your customer own your brand, listen to them, respect and earn their trust. Jadi itu yang memang sangat penting dilakukan. Suara saya masih jelas ya, besar saya? Masih Pak. Oke, mungkin saya tutup malam ini dengan salah satu quote ya dari Mike Whitman ya. When people use your brand as a verb, that is remarkable. Jadi ketika brand kita sudah ketika masyarakat sudah menggunakan brand kita sebagai kata kerja itu tadi tindakan, action itu menjadi hal yang luar biasa. Gitu. Mungkin itu. Thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Rupi atas materi yang hari ini yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semuanya teman-teman. Sayang banget sudah 1 jam berlalu padahal materi hari ini yang dibawakan Pak Rupi sangat keren. Yang intinya adalah marketing, selling, dan branding itu semua adalah hal yang sangat penting. Tadi Pak Rupi berkata bahwa kalau kamu pengen memunculkan selling, kamu harus melakukan marketing. Dan kalau kamu nggak mau stop di selling, maka kamu harus mulai menanam branding, yang dimana branding itu akan membuat selling kamu terus masuk ke kita semua. Oke, terima kasih Pak Rupi atas sharingnya hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri sesi Gen Sales kali ini, mungkin boleh dibantu oleh host dari Gen Sales ini untuk difotokan di sesi foto-foto. Teman-teman yang hadir boleh langsung open cam. Oke, on cam dulu ya. Ini Pak Rupi saya close dulu ya, share screen-nya. Oke, siap. Saya tutup dulu ya. Ya. Thank you. Oke. Ini ada 3 slide. Yang pertama dulu. 1, 2, 3. Yang slide kedua. Satu, 2, 3. Oke, terakhir slide ketiga. Banyak ya pesertanya malam ini. Iya Pak, ada 70.000 orang Pak. Mantap. Oke, udah.
Oke, mungkin itu yang bisa saya Sudah sharing semua malam belum? ini, Bu Salsa dan ke semua rekan-rekan. Saya harap materi yang saya bawakan bisa cukup diterima dan bisa ada manfaatnya dan berdampak ke pekerjaan teman-teman, baik sekarang dan jangka panjang. Salam sukses luar biasa, Amin, teman-teman. amin. Baik, terima kasih banyak Pak Rupi dan terima kasih semua yang sudah Terima kasih hadir. banyak, Bu Semoga Salsa. ilmu yang tadi sharing kali ini bermanfaat bagi Terima kita semua kasih dan Coach semoga Rupi. setelah hadir dari Sales ini Terima kita kasih Coach langsung Rupi. bisa Terima kasih Mbak Salsa. dunia brandingnya. Sama-sama, terima kasih, selamat malam. Selamat malam, salam sukses luar biasa. Thank you. Terima kasih Coach Rupi. Terima kasih Pak Rupi. Terima kasih Coach Santi, Coach Anita, Coach Korea, makasih teman-teman. Pak Andi Budi, makasih bos. Malam. 오늘 밤은 이 분위기에 취해